Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Lis Dewi Herawati, SEM, AK, sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Septi Rizkyani, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen kelas C Malam. Pada hari ini, saya akan menanyakan hasil presentasi yang saya buat tentang keterampilan berbahasa Indonesia. Sejahtera bagi kita semua. Pada saat presentasi, Anda diharapkan memfokuskan terhadap presentasi yang saya sampaikan. Ketika ada yang kurang mengerti atau kurang jelas, Anda dapat menanyakan kepada saya saat akhir presentasi. Pengertian keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa Indonesia artinya keterampilan menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi baik secara lisan maupun tertulis. Keterampilan berbahasa lisan meliputi menyimak dan berbicara, sedangkan keterampilan berbahasa tulis meliputi membaca dan menulis. Dilihat dari sifatnya, keterampilan menyimak dan membaca bersifat reseptif, yaitu menerima atau memahami pesan yang disampaikan oleh pembicara atau penulis. Sedangkan berbicara dan menulis bersifat produktif, artinya menghasilkan berbicara atau tulisan. Keterampilan reseptif. Menyimak atau mendengarkan adalah kegiatan berbahasa dengan tujuan memahami pesan yang disampaikan pembicara. Menyimak memiliki sifat interaktif dan non-interaktif. Menyimak interaktif adalah menyimak dengan melakukan tanya jawab dengan pembicara. Menyimak non-interaktif adalah menyimak yang tidak disertai tanya jawab antara pembicara dan penyimak. Pemahaman dalam membaca ada 4 kategori, yaitu ada membaca pemahaman literal, yang kedua membaca interpretasi, yang ketiga membaca kritis, yang keempat membaca kreatif. Membaca pemahaman literal merupakan kemampuan memahami yang paling sederhana atau paling dasar karena hanya memerlukan sedikit kegiatan berpikir. Yang kedua membaca interpretasi, yaitu memerlukan keterampilan berpikir yang lebih tinggi dibandingkan tingkat pemahaman literal. Yang ketiga membaca kritis adalah keterampilan membaca yang dimiliki oleh pembaca yang tidak hanya mampu memaknai bacaan secara literal dan menginterpretasikannya. Yaitu ada juga membaca kreatif, yaitu mampu menerapkan gagasan-gagasan yang terdapat pada teks atau bacaan ke situasi baru, dan mampu memperluas konsep-konsep yang terdapat dalam teks yang dibacanya. Manfaat keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa bermanfaat dalam melakukan interaksi dan komunikasi dalam masyarakat. Misalnya, profesi sebagai guru, manajer, jaksa, hakim, pengacara, wartawan, dan lain-lain. Aspek-aspek keterampilan berbahasa yaitu mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Hubungan antara aspek keterampilan berbahasa. Yang pertama, hubungan berbicara dengan mendengar atau menyimak. Berbicara dilakukan untuk menyampaikan suatu pesan, sedangkan menyimak dilakukan untuk menerima suatu pesan dari pembicara. Yang kedua, hubungan mendengarkan atau menyimak dengan membaca. Menyimak dan membaca sama-sama merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif. Menyimak berkaitan dengan penggunaan bahasa ragam lisan, sedangkan membaca merupakan aktivitas berbahasa ragam tulisannya. Yang ketiga, hubungan membaca dengan menulis. Menulis merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat produktif, sedangkan membaca merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif. Terdapat 3 tahapan yang dilakukan penulis, yakni perencanaan, penulisan, dan revisi. Membaca intensif. Membaca intensif adalah membaca intensif ini diterapkan dalam upaya mencari informasi secara detail atau diterapkan pada pencarian informasi sebagai bahan diskusi, yakni kemampuan memahami secara detail isi bacaan secara lengkap, akurat, dan kritis pada suatu fakta, konsep, pendapat, gagasan, pengalaman, perasaan, dan perasaannya. Teknik membaca intensif. Untuk memperoleh kemampuan membaca intensif, dapat digunakan teknik yang pertama SQ3R, yang kedua KWLH, yang ketiga ada CATU. Teknik membaca ekstensif. Membaca ekstensif adalah jenis kegiatan membaca yang dilakukan secara saksama dengan
Sumber bacaan yang beragam. Manfaat kegiatan membaca ekstensif adalah kamu sebagai pembaca dapat memperoleh informasi lengkap dari berita yang memiliki topik yang sama. Teknik ini biasa digunakan untuk memperluas wawasan dan memecahkan masalah secara teoritis. Jenis-jenis membaca ekstensif. 1. Membaca dangkal. Pembaca tidak perlu memahami secara mendalam buku yang dibaca, melainkan memahami secara garis besar isi buku yang dibaca. Pembaca dapat mensurvei bahan bacaan yang akan dipelajari dan akan dipahami dengan cara 1. Memeriksa, meneliti indeks. Yang kedua, melihat, memeriksa, meneliti judul. Yang 3, memeriksa, meneliti bagan skema outlet buku yang bersangkutan. Pemahaman literal. A. Hakikat keterampilan membaca literal dan pemahaman. 1. Hakikat membaca literal. Pada hakikatnya membaca pemahaman literal adalah membaca teks bacaan dan memahami isi bacaan tersebut tentang apa yang disebutkan di dalam teks secara tersurat. Yaitu ada pemahaman literal merupakan persyarat bagi pemahaman yang lebih tinggi. Kedua, membaca literal merupakan kegiatan yang membaca sebatas mengenal dan menangkap arti. Nah, 2. Hakikat membaca pemahaman. Membaca pemahaman ialah membaca bahan bacaan dengan menangkap pokok-pokok pikiran yang lebih tajam dan dalam sehingga terasa ada kepuasan tersendiri setelah bahan bacaan itu dibaca sampai selesai. B. Teknik keterampilan membaca literal dan pemahaman. 1. Teknik keterampilan membaca literal. Untuk membangun pemahaman literal, siswa diberikan panduan pertanyaan arah seperti yang dikemukakan oleh Boom. Siapa, apa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa. 2. Teknik keterampilan membaca pemahaman. Pelaksanaan pembacaan pemahaman dapat diterapkan dalam berbagai tingkat sekolah. Membaca pemahaman dapat menggunakan berbagai metode, diantaranya SQ 3R, skema, POS, SAFI, dan PQ4R. Aspek-aspek keterampilan membaca literal dan pemahaman. 1. Aspek-aspek keterampilan membaca literal. Kedua, aspek-aspek keterampilan membaca pemahaman. D. Tujuan membaca literal dan pemahaman. 1. Tujuan membaca literal bertujuan hanya mengenal arti yang tertera secara tersurat dalam teks bacaan. Yang kedua, tujuan membaca pemahaman. Tujuan utama membaca pemahaman adalah memperoleh pemahaman. Membaca pemahaman adalah kegiatan membaca yang berusaha memahami isi bacaan atau teks secara menyeluruh. Contoh kasus tentang banjir. Banjir bandang kembali menyerang Kecamatan Waluh, Kabupaten Bogor pada Jumat 7 Januari 2019. Setelah sebelumnya terjadi pertama kali pada tanggal 30 Desember 2018, intensitas curah hujannya yang tinggi serta terdapat longsor di hulu Sungai Cilangin menjadi penyebab banjir bandang tersebut. Warga yang sudah berpartisipasi bisa menyelamatkan barang-barangnya dan pergi ke pengungsian. Tak ada korban jiwa dan kerugian yang besar untuk banjir bandang ini. Hanya terdapat 2 rumah warga yang roboh dan terbawa arus. Warga di luar Kecamatan Waluh dengan sigap memberikan pertolongan berupa bantuan material seperti pakaian, makanan, minuman, dan sejumlah uang diserahkan melalui posko kecamatan. Pemahaman literal. Banjir yang terjadi di Kecamatan Waluh, Kabupaten Bogor 7 Januari 2019 menyebabkan 2 rumah warga hanyut terbawa arus banjir. Tidak ada korban jiwa dan sebagai warga telah mengungsi di tempat pengungsian. Warga di luar Kecamatan Waluh memberikan keperluan sandang dan pangan. Nah, pemahaman interpretasi. Warga juga harus mengerti bagaimana cara mitigasi bencana alam yang baik dan warga juga harus sadar atau apa yang saja penyebab banjir dan longsor, seperti tidak membuang sampah sembarangan dan tidak menebang pohon sembarangan. Pemahaman kritis. Pemerintah setempat dan warga harus tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini dan memiliki kesadaran masing-masing, dan pemerintah juga harus bergerak cepat dalam menanggulangi bencana alam. Mungkin selain longsor dan curah hujan yang tinggi, warga sering membuang sampah di sepanjang sungai yang bisa menyebabkan banjir. Pemahaman kreatif yang dilakukan oleh warga yang tidak terkena dampak banjir di sekitar Kecamatan Waluh sudah benar, yaitu bergotong royong untuk membantu warga yang terkena banjir. Mungkin kepala desa setempat harus memberi lebih menyuluhkan tentang
menghadapi banjir. Mitigasi bencananya bisa seperti membuat tanggul di pinggiran sungai, sistem drainase yang baik, reboisasi yang baik di sekitaran sungai, dan warga saling mengingatkan akan kesadaran agar tidak membuang sampah sembarangan. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya akan membuka sesi jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Ya, semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda, dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.